Hari ini kita akan membahas sebuah film yang penuh ketegangan dan kengerian. Setelah sukses dengan 2 film terdahulunya, The Rawpackers kembali dengan cerita yang lebih menegangkan. Kali ini, Wei dan Lee berusaha melupakan masa lalu mereka yang penuh teror. Namun, ketika sebuah tali merah misterius muncul di depan rumah mereka, kehidupan normal yang mereka dambakan berubah menjadi mimpi buruk baru. Teror yang menghubungkan dunia manusia dengan roh jahat pun dimulai. Bersama seorang paranormal bernama Fu, mereka harus menemukan cara untuk menghentikan teror tersebut. Apa sebenarnya arti tali merah ini? Dan bagaimana Wei dan Lee akan menghadapi ancaman baru ini? Mari kita mulai perjalanan menegangkan ini. Film dimulai setelah bulan hantu dimulai, dan portal menuju alam roh terbuka. Seorang dukun wanita tua, dia mati melakukan ritual seremonial, memanggil Dewa Cumantong untuk meminta bantuan. Dia memintanya untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan dan memenuhi keinginan mereka. Dia juga memintanya untuk tetap kurang agresif selama bulan roh ini dan menahan diri dari menyebabkan gangguan. Tiba-tiba, lampu mulai berkedip dan suara tangisan anak-anak merasuki sekitarnya, menandakan kehadiran roh itu. Adegan kemudian berubah menjadi seorang ayah menghibur anaknya yang menangis, mengungkapkan bahwa entitas jahat telah merenggut nyawa ibunya. Pria itu dicengkeram ketakutan karena kejadian supranatural yang terjadi di rumahnya. Setelah memeriksa anaknya, dia menemukan tubuhnya yang membusuk, membatu. Saat dia mencoba melarikan diri, dia diserang oleh kekuatan tak terlihat. Belakangan, semangatnya terwujud di depan kamera. Selanjutnya, kita kemudian melihat Chuan Yu yang tampil di teater. Dia diberkahi dengan otoritas ilahi, menjadikannya kandidat ideal untuk memerankan Jongki, pahlawan yang melawan hantu dan roh jahat. Guru Z memberitahu ayah Kuan Yu, bernama Kapten, pencariannya untuk penerus dalam pertunjukan ritualistik dan mengidentifikasi Kuan Yu sebagai orang yang sangat cocok untuk peran tersebut. Namun, objek Kapten dengan keras menolak untuk mengizinkan Kuan Yu untuk mengejar jalan seorang Master Tao. Dia ingat tragedi pribadinya sendiri, mengatakan bahwa kematian putrinya adalah karena peran sendiri sebagai Master Tao. Dengan demikian, dia tidak memiliki keinginan untuk Kuan Yu menjadi penggantinya. Dia ingin putranya menjalani kehidupan yang aman dan sehat sebagai gantinya. Sementara itu, Kuan Yu yang bercita-cita menjadi influencer Parker menyimpang dari pertunjukan tradisional, menggabungkan gerakannya sendiri untuk menunjukkan keahlian. Setelah pertunjukan, Kapten memperingatkan Chuan Yu tentang penampilannya. Dia mengatakan bahwa menyimpang dari langkah-langkah tradisional dapat mengakibatkan kekacauan total, karena langkah-langkah ini dimaksudkan untuk menaklukkan roh jahat. Setiap penyimpangan dapat menyebabkan roh untuk memiliki tubuh aktor. Dia menegur putranya dan mengatakan kepadanya bahwa begitu seorang aktor melakukan aksi seperti itu, ketika roh jahat mengetahui bahwa dia bukan yang asli, mereka menyerang pemain, berdarah, dan tewas di atas panggung. Master Z mencoba menenangkan Kapten. Saat itu, lampu mulai berkedip tidak menyenangkan. Mereka melihat kesehatan Ching Ching yang memburuk dan memutuskan untuk membawanya ke kuil untuk meminta bantuan. Sepanjang jalan, wanita itu terus mengerang kesakitan. Begitu mereka tiba di tempat suci, Ching Ching dengan tegas menolak untuk memasuki kuil. Namun, terlepas dari perlawanan Ching Ching, mereka menyeretnya ke dalam kuil. Di sana, seorang wanita bernama Jiamon duduk. Dia menemukan bahwa Ching Ching dirasuki oleh roh. Jiamon melakukan ritual untuk mematahkan kutukan, berhasil mengeluarkan roh dari tubuh Ching. Namun, saat menyengat menatap Kuan Yu, dia melihat dia masih di bawah kepemilikan. Matanya menjadi merah menancap. Setelah menatap menancap anak malang itu, dia tiba-tiba menyerangnya, mempertanyakan mengapa dia tidak menyelamatkannya. Syukurlah, Jiamon turun tangan menggunakan cambuk untuk menaklukkan roh. Hal ini menyebabkan Ching Ching runtuh, dan mereka dengan cepat membawanya pergi. Ayah Kuan Yu datang menghampiri dan memberitahu anaknya bahwa kini dia telah melihat secara langsung apa yang terjadi ketika mereka menyimpang dari langkah-langkah saat tampil. Kemudian, dalam perjalanan pulang, terungkap bahwa Kuan Yu telah lama menyesal tidak menyelamatkan adiknya. Saat dia tenggelam, dia ingat dalam kilas balik bagaimana saudara perempuannya memanggilnya, memintanya untuk menyelamatkannya. Kalimat yang diucapkan gadis kerasukan itu hari ini terus berenang dalam pikirannya saat dia mengingat adiknya yang malang tenggelam. Setelah kembali ke rumah, Kapten memberinya pesona pelindung untuk keselamatannya dan menginstruksikan Kuan kamu untuk berlutut di depan dewa dan meminta maaf kepada Jong Kiwi. Dia mengatakan kepadanya bahwa semua anggota kelompok yang dia lakukan dengan sudah seperti keluarganya. Dia punya kewajiban untuk melindungi mereka, untuk tidak membahayakan mereka. Apa yang dia lakukan hari ini sangat tidak bisa diterima. Namun, Chuan Yu tetap skeptis. Dia tanpa malu-malu meminta ayahnya untuk memberinya bukti bahwa begitu dia berlutut di depan patung ini, dia akan kaya dan keluarganya akan dilindungi. Ayahnya terkesiap kaget. Untuk lebih lanjut kejutan itu, dia juga menyatakan kepada ayahnya bahwa dia akan pindah begitu dia mengumpulkan cukup uang agar dia tidak mengutuk ayahnya. Juga,
Setelah itu, menolak pesona, dia pergi, menutup pintu di belakang dirinya. Takut akan keselamatan putranya, pria itu memastikan untuk meminta maaf kepada Zhang Fuping setelah dia pergi. Sementara itu, di Hotel Meiwang, pemilik Wanhua mendengar anaknya, Jui Jui, bermain di lorong temaram. Ada pemadaman listrik, jadi dia menggunakan obor dan mencari anaknya. Melihat bola menggelinding di lorong, dia mengikutinya, memanggil Jui Jui dan memintanya untuk berhenti mengganggu tamu lain. Tiba-tiba, sebuah pintu terbuka, mendorong Juan Hua untuk menyelidiki. Ternyata itu kamar tempat pria bernama Tuan Wu menginap. Dia pergi ke sana menanyakan apakah pria itu membutuhkan bantuan. Yang membuatnya ngeri, dia menemukan tubuhnya yang tak bernyawa, dengan entitas seperti roh yang menyerupai asap yang muncul darinya, dan melarikan diri dari hotel. Kejadian ini membuat wanita malang itu terguncang sampai ke inti. Segera pihak berwenang tiba dan mengambil tubuh tak bernyawa itu. Beberapa waktu kemudian, kami melihat seorang wanita mengawal membawa seorang pria ke hotel yang sama. Saat mereka mencapai kamar tempat wanita itu tinggal, mereka kebetulan melewati tempat di mana pria itu baru saja mengakhiri miliknya. Ketakutan setelah melihat tali gantung, pria itu melarikan diri. Wanita itu memanggilnya, mengatakan bahwa uang yang dia bayarkan tidak akan dikembalikan. Wanita itu ternyata adalah salah satu teman baiknya. Dia bertanya tentang insiden itu, dan wanita itu memberitahu bagaimana pria itu baru saja kehilangan anggota keluarganya. Mungkin kesedihan itu terlalu berat untuk ditanggung. Dengan demikian, ia mengakhiri penderitaannya. Orang yang memperhatikan betapa takutnya wanita itu dan bertanya apakah itu terlalu berlebihan. Baginya, dia bisa pindah selama beberapa hari. Malamnya, wanita itu mendekati kamar terkutuk itu. Dia akan membuka pintu ketika dia mendengar bola aneh memantul di koridor. Karena terkejut, dia segera melarikan diri ke meja utama. Di sana, dia melihat Duan Hua dan bertanya, apakah pintunya sudah diperbaiki? Wanita itu menjawab dengan tegas. Dan akhirnya, wanita itu bernapas lega. Dia mengatakan bagaimana mereka mencari pendeta tahu. Sepertinya tidak ada yang mengambil pekerjaan itu. Dia kemudian menyarankan untuk menyewa master waktu. Nenek dengan satu mata yang kita lihat di awal saat dia mengganggu Juan Hua tentang melakukan ritual untuk memurnikan ruangan. Yang terakhir, anehnya tersenyum pada sesuatu. Juan Hua kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia berpikir untuk pergi ke dukun. Dan pergi. Wanita itu tetap di meja. Dia kemudian menerima panggilan telepon. Saat dia menghadiri dan mencatat pesan, kita melihat Chuan Hua dalam rekaman CCTV menambil bola. Keesokan harinya, kita melihat Ki memberitahu Chuan Yu bahwa video mereka telah menjadi viral. Namun, Chuan Yu memperhatikan bahwa komentar terutama berfokus pada hantu. Ditangkap dalam rekaman. Meskipun Kuei mengidentifikasi bayangan dalam video, Kuan Yu menanggapnya sebagai trik sudut kamera. Saat Kuan Yu berlatih, Parker Kuei menerima telepon dari Bibi Lotusnya, mendesaknya untuk datang lebih awal. Bibi Lotus ternyata menjadi wanita yang sama yang kita lihat sebelumnya di hotel. Dia menawarinya jumlah yang lumayan besar sebagai kompensasi untuk datang lebih awal untuk bekerja. Sedih karena meninggalkan temannya sendirian, Kiwei mengajak Kuan Yu untuk bergabung, menyarankannya sebagai kesempatan baginya untuk mendapatkan uang dan pindah sesuai keinginannya. Sementara itu, Wan Yu berkunjung ke dukun tua itu. Dia menanyakan tentang kesejahteraan anak baptisnya. Juan Hu mengungkapkan keprihatinan bahwa dia tidak enak badan akhir-akhir ini. Tapi dukun menghubungkannya dengan ketidakstabilan khas anak-anak, meyakinkan Juan Hua bahwa dia akan pulih. Namun, dia memperingatkan bahwa roh primordial anak itu rapuh, dan menyarankan agar tidak mengizinkannya mengonsumsi daging. Nanti, Chuan, Anda, dan Kie kunjungi hotel, di mana Lotus memberi mereka barang-barang untuk membersihkan kamar nomor 6 ke 21. Itu adalah ruangan yang sama tempat insiden itu terjadi. Orang yang datang dan mengungkapkan bahwa seseorang telah gantung diri. Setelah mempelajari ini, Kie menolak untuk melakukan ritual pembersihan. Bibinya memanggangnya untuk melakukan tugas itu, tapi dia dengan tegas menolak. Di sisi lain, Kuan Yu yang skeptis dengan keyakinan seperti itu, relawan untuk melakukan tugas tersebut. Saat itu, dia mendengar putra Wan Yu memanggilnya. Anak kecil itu mengatakan bahwa dia lapar. Dengan demikian, dia harus datang dan memberinya makan. Saat Kuan Yu memberitahu wanita itu bahwa putranya memanggil, Wan Hua anehnya terkejut. Sementara itu, Jiaman berangkat ke Taipei untuk ujiannya, dan tak lama setelah itu kepergiannya. Seorang karyawan melihat meja bergerak. Tampaknya sendiri. Wan Hua menggantung spray di teras. Saat dia melihat seseorang melepas kainnya, dia berbalik, hanya untuk terkejut menemukan seseorang yang tersembunyi di bawahnya. Ketakutan, dia membuka lembaran untuk mengungkapkan Jui. Wanita itu akhirnya menarik napas lega dalam-dalam. Jui bertanya, apakah dia bisa bermain bola dengannya? Tapi wanita itu menolak dan mengatakan bahwa mereka bisa bermain bersama setelah dia menyelesaikan tugasnya. Kembali ke bawah, Kuan Yu dan Kuei sedang membersihkan kamar. Ketika Kuan Yu menyebutkan bahwa ia akan mengantarkan spray kepada Wan Hua dan segera kembali setelah dia berangkat, Kuei mulai merapikan tempat tidur, tetapi merasakan ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, dia mengamati tali gantung yang bergerak sendiri. Ketakutan, dia dengan cepat keluar dengan cepat dari ruangan itu. Sementara itu,
Kuan Yu tiba dengan membawa spray di kamar Wan Hua, tapi ternyata terkunci. Dalam perjalanan kembali, dia mendengar suaranya dari teras. Setelah naik, dia menemukannya terlibat dalam percakapan dengan seseorang. Saat dia meletakkan spray, sebuah bola mengenai spray. Wanita itu menegur putranya agar tidak bermain-main. Saat Kuan Yu mendongak, anak itu bersembunyi di balik salah satu spray tempat tidur yang digantung. Sementara itu, Kie memulai siaran langsung, memberitahu pemirsa bahwa dia ada di hotel, di mana baru-baru ini seorang pria mengambil sendiri. Dia hanya berdiri di luar kamar almarhum, tapi takut masuk ke dalam. Didorong oleh saran pemirsa, Ki memutuskan untuk memasuki ruangan. Saat dia masuk, beberapa pemirsa mengaku menyaksikan gerakan, menyebabkan dia mundur. Di luar, dia menemukan tulisan misterius di lantai. Ketika dia menunjukkan cermin dengan tulisan kepada pemirsanya, seorang penonton memperingatkan agar tidak menatap cermin selama bulan lunar ke-7. Dikatakan bahwa orang yang melakukan itu akan dihantui oleh hantu. Ketakutan, Kia dengan cepat menutupi cermin dengan spray. Tiba-tiba, TV menyala, menampilkan rekaman putra Wu dan istrinya. Saat Wu mendekati tubuh tak bernyawa istrinya, video membeku. Qa membatu, mencoba melarikan diri, tetapi berhenti saat melihat seseorang di luar pintu. Karena terkejut, dia berbalik tetapi bertabrakan dengan mayat Wu yang tergantung. Dalam kepanikan, Kia merasakan cengkraman di lehernya, mendorongnya untuk melompat ke tempat tidur. Namun, ternyata Kuan Yu sedang mengerjainya. Menangis, Kia memohon Chuan Anda untuk tidak memainkan lelucon seperti itu padanya. Saat itu, Chuan menggunakan perhatian beralih ke cermin yang tertutup secara misterius. Saat dia mengulurkan tangan untuk membuka penutupnya, Qiwei mencegahnya, mengatakan bahwa itu adalah pertanda buruk dan dia akan mulai melihat hantu jika dia melakukan itu. Mengabaikan keyakinan, Chuan Anda mengatakan bahwa jika itu masalahnya, lalu di antara para hantu, ia pasti ingin melihat almarhum adiknya. Pertama, dia mengeluarkan lembaran dari cermin, menyebabkan Kuei menutup matanya rapat-rapat. Melihat ini, Kuan Yi memutuskan untuk memainkan lelucon lain, melemparkan Kuei ke tempat tidur. Selama keributan, ia menemukan spray di tangannya, mempertanyakan apakah dia telah memberikannya kepada Wan Yiwa. Dia menciumnya dan menemukan bahwa itu tidak memiliki bau busuk. Jadi, itu pasti baru. Bersihkan satu dengan cetakan yang sama. Lalu, Chuan Yu menginstruksikan Qiwei untuk merapikan tempat tidur sebelum menuju ke kamar mandi. Qiwei keluar sebentar, tapi ketika dia kembali, dia terkejut menemukan seseorang duduk di tempat tidur. Orang tersebut ditutupi dengan spray bersih yang sama dari sebelumnya. Saat dia mencoba melarikan diri, dia bertemu dengan sosok spektral yang sama di lorong, yang mulai menyerangnya. Sementara itu, Kapten mencoba menghubungi Chuan Yu melalui telepon, tapi putranya menolak panggilannya. Saat memasuki rumah, ia terkejut menemukan sensor api. Kembali ke hotel, Chuan Yi menyadari bahwa dia terkunci. Setelah mengintip melalui pintu dan tidak menemukan siapapun, dia mencurigai Qiwei sedang mengerjai. Sementara itu, tanpa sepengetahuannya, penampakan adiknya muncul di cermin. Bertekad memutuskan talinya, dia kembali dan mengambil pisau dari tasnya, menepis segala makna supernatural. Dia dengan sigap memotong tali gantungnya. Namun, cermin itu tiba-tiba pecah, menimbulkan ketakutan dalam dirinya. Dengan segera, dia memanggil Juan Hua, menjelaskan bahwa dia terkunci di dalam, dan mempekerjakannya untuk membuka kunci pintu. Dia memutuskan panggilan, setelah mengatakan bahwa dia akan berada di sana sebentar lagi. Setelah meletakkan gagang telepon, Juan Hua menoleh ke belakang untuk memperhatikan putranya mengkonsumsi daging. Prihatin dengan kondisinya, dia dengan cepat campur tangan dan mencoba menenangkannya, mengamati merah dan matanya. Dia dengan cepat mengatakan kepadanya bahwa dia ada di sini dan dia tidak boleh marah. Putranya sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Setelah itu, dia bergegas ke kantornya untuk mengambil kunci. Di sana, dia melihat suaminya Chen tiba di hotel bersama majikannya. Orang yang menghadapinya saat dia mengaku datang untuk gelar hotel, perbuatan dan segel, menolak untuk menyerahkan mereka. Orang yang menghadapi kemarahan Chen mengakibatkan dia menamparnya. Dia kemudian mengatakan bahwa dia lebih baik diam setelah apa yang terjadi dengan kematian putra mereka. Lagi pula, Jui tidak sepenuhnya manusia. Selanjutnya, mereka berangkat dari tempat kejadian. Sementara itu, Nyonya Chen menunggunya di luar, di mana sebuah bola tiba-tiba memantul ke arahnya. Karena terkejut, dia mendengar suara Jui. Jui menanyakan apakah dia bisa mengambil bola untuknya. Pada saat yang sama, Kapten menonton QIS yang sebelumnya disiarkan langsung di ponselnya. Semakin prihatin dengan keselamatan Kuan Yu. Kuan Yu, di sisi lain, masih menunggu Wan Hua membuka pintu. Sementara itu, Nyonya Chen mencari anak itu untuk mengembalikan bola. Dia bingung saat dia menemukan dirinya kembali ke lokasi yang sama. Takut, dia menelepon Chen untuk menanyakan apakah dia sudah selesai dan memintanya untuk datang dan menemukannya. Namun, panggilan tiba-tiba berakhir, meninggalkannya ketakutan. Saat itu, dia mendengar suara Jui di telepon dan menemukan bola lain di lorong. Ponselnya kemudian menampilkan hasil pencarian bola mainan, mendorongnya untuk melempar ponsel dan bolanya. Mencoba melarikan diri, dia menemukan dirinya kembali di tempat yang sama, terjebak dalam lingkaran yang membingungkan. Tiba-tiba, dia tersandung bola dan jatuh. Banyak terornya.
puluhan bola mulai memantul ke arahnya. Saat itu, kekuatan tak terlihat yang menakutkan meraih lehernya. Tangan menjijikan itu tanpa ampun membentaknya dan mengakhiri hidupnya untuk selamanya. Sementara itu, Kapten menghubungi Master Z, memberitahunya tentang rencananya untuk menghilangkan kutub dan meminta bantuan, dan memanggil tentara dan jenderal ajaib ke lokasi tertentu. Master Z mencari klarifikasi tentang situasinya, mendorong Kapten untuk menjelaskan bahwa, Quan, kau berkelana ke area terkutuk. Terlepas dari peringatan Guru Z bahwa ini adalah hari hantu. Saat kejahatan memuncak, Kapten meminta dukungannya. Saat Master Z memulai ritual, kekuatan tak terlihat mendorongnya. Mengungkapkan simbol yang terbentuk dengan butiran beras, dia segera menghubungi Qi, menginstruksikannya untuk menemukan Kapten dengan Jaiman segera. Master Z memperingatkan pembukaan gerbang hantu, melepaskan iblis dan roh jahat dengan kekuatan penuh. Dia percaya bahwa kejahatan jahat tertentu yang disebut Tai Demon harus bersembunyi dan memperingatkan bahwa jika merenggut 7 nyawa lagi, mereka hancur. Sementara itu, pintu kamar Chuan Yu terbuka, dan saat dia melangkah keluar, dia melihat bayangan bergerak cepat, mengejarnya. Dia sampai di area resepsionis, di mana dia bertemu Kie lewat. Chuan Yu mengikutinya, mendesaknya untuk berhenti bermain-main, hanya untuk secara mengerikan menemukan tangga tubuh tak bernyawa QA. Di sisi lain, Chen sibuk mencemari apartemen Wan Hui yang malang. Dia menemukan foto keluarga lama, dan mencabik-cabiknya di depan Wan Hui, menyatakan bahwa dia tidak layak menjadi ibu Jui, meskipun Wan Hui memohon agar dia mengembalikan foto itu. Chen melemparkannya ke kursi dan mencoba mencekiknya. Namun, saat itu, lampu ruangan mulai berkedip-kedip, mendorong Chen untuk melepaskan genggamannya pada Wan Hua. Dia kemudian memperhatikan Jui yang berdiri di balik tirai. Saat dia mendekatinya, anehnya dia pingsan, dan kehadiran iblis menyusulnya. Sementara itu, Chuan Yu dan Lotus mendengar tangisan Wan Hua. Yang terakhir, bergegas ke tempat kejadian, dan menemukan Juan Hua runtuh di dekat tubuh tak bernyawa Chen. Untuk melindungi Jui dari bahaya, Juan Hua secara tidak sengaja telah mengalahkan Chen. Karena marah, Lotus melihat pemandangan itu, dan terkejut dengan pemandangan itu. Juan Hua bangkit dan mengunci pintu, membuat Lotus bingung, alih-alih menjelaskan dirinya sendiri. Juan Hua mengambil foto dari saku Chen, samar-samar menyebutkan bahwa putranya menginginkan daging. Tiba-tiba, Lotus juga menjadi kerasukan, dan saat Jui muncul, pemandangan itu memudar menjadi hitam di sisi lain. Kuan Yu bergegas kembali mendapati tubuh Kie yang hilang. Saat itu, dia mendengar teriakan putus asa minta tolong yang berasal dari kamar nomor 6 ke-25. Namun, ia segera menemukan bahwa jeritan itu bergema dari berbagai ruangan. Lampu yang berkedip-kedip mendorong Kuan Yu untuk membuka paksa sebuah pintu, hanya untuk menemukan ruangan kosong. Saat dia mendekati pintu keluar, QA tiba-tiba menyerang, mencoba membawanya keluar untuk selamanya. Kuan Anda berjuang untuk membela diri, tapi QA menolakkannya, menjatuhkannya, dan mencekiknya. Di saat teror, Chuan Yu mengingat tenggelamnya adiknya, dan Qi berubah menjadi bentuknya, mempertanyakan mengapa dia tidak menyelamatkannya. Saat itu, Kapten tiba dengan berpakaian seperti Zhong Qiwei. Dia menggunakan iblis untuk menekan mudra dan langkah-langkah untuk menaklukkan Kuei. Dia bergerak mematahkan kutukan pada tali, tapi Kuei bangkit kembali dan melancarkan serangan. Kuan Yer turun tangan, memanggilnya sebagai ayah, dan secara tidak sengaja mengungkapkan identitas Kapten meski terjadi kekacauan. Kapten berhasil mengusir roh jahat yang merasuki Qi, tapi dia pingsan. Tak lama kemudian, Kuan Yu membimbing ayahnya ke sebuah ruangan, di mana pria yang lebih tua mengungkapkan penyesalan atas situasi tersebut. Dia menerima tanggung jawab atas acara yang sedang berlangsung, dan saudara perempuannya meninggal. Sebuah kilas balik mengungkapkan Kapten menginstruksikan Kuan Yu untuk membawa adiknya ke samping untuk bermain selama ritual, menekankan bahwa dia tidak akan bisa berbicara dengannya setelah itu dimulai. Saat ritual berlangsung, tragedi melanda. Botol Kuan Lings hanyut di sungai, menyebabkan tenggelam tragisnya saat dia mencoba untuk mengambilnya. Terlepas dari upaya putus asa Kuan Yu untuk menyelamatkannya, baik dia maupun Kapten yang terlibat dalam ritual tidak dapat menyelamatkannya, menghasilkan hasil yang memilukan. Sementara itu, sang dukun menamati patung Kumantung yang berdarah-darah. Bersamaan dengan itu, kembali ke rumahnya. Jui digambarkan memakan teratai, sementara Wan Hua terlihat kerasukan. Qi dan Jaiman juga tiba di hotel. Di sana, Jaiman merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan. Dia memberitahu Qi tentang kutukan ampuh dan mengatakan bahwa dia perlu mengatur pesona pelindung di sekitar tempat. Kembali ke dalam ruangan, Kapten memastikan Kuan Yu memakai jimat pelindung dan menginstruksikannya untuk tidak pernah menghapusnya. Dia kemudian melanjutkan untuk menajarinya mudra tahu. Sementara itu, pemain sandiwara melakukan ritual, menyebabkan darah mengalir dari mata semua patung yang ada. Ini mengarah ke Dui. Dui berteriak kesakitan dan ambruk di lorong hotel. Di sisi lain, Kapten meminta Chuan menggunakan bantuan dalam mengambil handuk
untuk membersihkan wajahnya. Tapi saat dia memasuki kamar mandi, Chuan Yu secara tak terduga terkunci di dalam olehnya di luar. Ketika dia memperbaiki putranya yang pingsan dan membawa Jui ke dukun, wanita tua itu menatap sang anak dan ketakutan saat menyadari bahwa Jui bukan anak baptisnya. Dalam pergantian peristiwa yang mengejutkan, Jui menyerang dukun itu. Sementara itu, Kapten menghadapi penampakan anak iblis dengan tegas menyatakan tekadnya untuk melindungi putranya dari bahaya. Namun, dia menjadi korban iblis dasi yang menggantung dan membawanya keluar. Kemudian, ketika Kuan Yu akhirnya muncul dari kamar mandi yang terkunci, dia melihat tubuh tak bernyawa ayahnya tergantung melalui lubang penintip. Ketakutan, dia dengan cepat membuka pintu. Namun, dia terkejut menemukan tubuh itu menghilang secara misterius. Di tengah kejadian meresahkan, Chuan Yu bertemu dengan patung dingin. Dia kemudian secara aneh diseret ke bawah air oleh kekuatan iblis. Di sana, dia menemukan dirinya tenggelam di sungai yang sama, di mana adiknya meninggal secara tragis. Menyaksikannya tenggelam sekali lagi, dia berhasil menyelamatkannya dan membawanya ke darat. Diliputi kelegaan, Chuan Yu bersukacita. Percaya, dia akhirnya menyelamatkannya. Namun, dia segera menasihatinya untuk melarikan diri, mengungkapkan bahwa dia telah ditangkap oleh Tai Demon. Tiba-tiba, dia melancarkan serangan. Kuan Yu terkesiap bangun, mendapati dirinya kembali berada di kamar mandi. Segera kesadaran menyadarkannya bahwa pesona pelindungnya melindunginya dari serangan supernatural. Saat keluar dari ruangan, Kuan Yu menemukan pedang ayahnya tergeletak di lantai. Sementara itu, Wan Hua telah mengumpulkan 6 mayat yang diklaim oleh iblis Thailand. Pada saat yang sama, Jaiman merasakan parahnya situasi, mengungkapkan ketidakpastian tentang kemampuannya untuk membenci mereka. Saat dia berbalik untuk meminta Qi untuk kembali, dia menemukan bahwa Qi telah jatuh di bawah kepemilikan. Pria yang kerasukan itu kemudian melepaskan serangan brutal padanya. Saat dia mencekik siang hari yang hidup darinya, syukurlah, Chuan Yu turun tangan. Dia mendorongnya keluar dari jalan dan menghadapi Qi yang dirasuki. Dengan menggunakan teknik mudra yang diberikan oleh ayahnya, dia berhasil melumpuhkannya. Mereka pindah ke area resepsi, di mana Jiamon mengungkapkan pertemuan sebelumnya dengan kutukan ini. Mencatat itu menargetkan individu dengan mandat surgawi. Kuan, Anda mempertanyakan arti mandat surgawi karena semua orang terus membicarakannya di sekitarnya. Marah, dia bertanya apakah itu memerlukan mandat untuk membahayakan orang-orang di sekitarnya. Jaiman berbagi pengalaman kehilangannya sendiri dan penerimaannya atas mandatnya. Meskipun ketidakpastian, ternyata dia dikenal sebagai saudara perempuan Jongki. Dia mengatakan bahwa setelah dia menerima mandatnya, pandangannya tentang segala hal telah mengalami transformasi yang signifikan. Kuan Yu curhat pada Jian An tentang pertemuannya dengan adiknya, yang berulang kali menyebut iblis Thailand sebagai anggapan. Jimin mengatakan bahwa iblis Thailand adalah entitas jahat dari Thailand yang sebelumnya ditaklukkan oleh Jongki. Dengan demikian, ia mencari kebangkitan untuk melenyapkan roh Jongki. Sejak John Q tinggal di Kuan Yu, itu sebabnya dia mengincar nyawa Kuan Yu. Tiba-tiba, Kuan Yu mengalami rasa sakit yang tajam di telinganya. Jaemon fokus dan merasakan kehadiran iblis Thailand. Bergegas ke atap hotel, mereka menemukan 6 tubuh tak bernyawa. Di antaranya adalah tubuh Q dan Kapten. Situs ini menguasai Kuan Yu dan dia menangis. Sementara itu, Jaemon menjelajah ke ruangan lain dan bertemu dengan patung yang tersembunyi di balik kain. Setelah mengungkapnya, dia ngeri menyadari itu adalah patung iblis Thailand. Tiba-tiba, ketika dia tiba, melancarkan serangan dengan maksud untuk mencelakai Kuan Yu. Namun, Jaemin yang turun tangan memanfaatkan kemampuannya untuk menaklukkan Wan Hua. Dia mengarahkan Kuan Yu untuk menghancurkan Kuman Thong di dalam patung. Kuan Yu bergegas menyerang patung itu, tapi Wan Yu dengan cepat mengalahkan Giaman dan bergegas ke belakang. Dia mengungkapkan kesusahan tentang tindakannya terhadap putranya. Keduanya terkejut dengan perilaku Wan Yu. Giaman bahkan mencoba memberitahunya bahwa patung itu bukan putranya. Dia mempersembahkan Juan Hua dengan clipping koran, menceritakan kematian putranya dalam kecelakaan tragis. Dalam kilas balik, terungkap bahwa Juan Hua tragis menyebabkan kematian putranya dalam kecelakaan mengemudi dalam keadaan mabuk. Setelah kecelakaan itu, Chen termakan kesedihan dan menuntut kepulangan putranya. Didorong oleh kesedihannya yang mendalam, Wan Hua meminta bantuan seorang dukun untuk membangkitkan putranya. Terlepas dari peringatannya bahwa ritual itu akan mengganggu reinkarnasi putranya, Juan Hua bertahan. Diliputi oleh kerinduannya untuk bertemu kembali dengan anaknya, dia melanjutkan ritual. Roh putranya terperangkap dalam idola Cumantong yang mulai dia perlakukan sebagai putranya. Saat dia menawarkan sak, penglihatannya menjadi lebih jelas, menawarkan kemiripan normal untuk Wan Hua. Namun, ini berubah dengan kematian Tuan Wu. Malam dia menemukan tubuh orang asing tergantung di langit-langit. Roh jahat menyerang roh putranya, Ji. Sejak itu, anaknya berhenti menerima persembahan susu.
dan sebaliknya menuntut darah dan daging untuk memenuhi tuntutannya. Wen Hua menurut, dan dengan demikian semuanya menjadi seperti ini. Kembali ke masa sekarang, iblis Thailand itu kemudian memaksa Wen Hua untuk membawanya. Menyaksikan ini, Jaimon khawatir dan menyatakan bahwa mereka akhirnya mengklaim 7 hidup. Tiba-tiba, keduanya dicengkeram oleh nyeri telinga yang hebat, menyebabkan mereka runtuh. Dalam sekejap, Chuan Yu menemukan dirinya didorong ke realitas alternatif, di mana dia mengandalkan cahayanya, pesona perlindungan untuk menilai sekelilingnya. Tiba-tiba, iblis itu muncul, menyebabkan dia terhuyung ke belakang dan kehilangan cengkeramannya pada pesona. Iblis itu menyerangnya. Di sisi lain, Master Z melakukan ritual untuk memanggil prajurit dan jenderal ajaib. Meskipun tidak berhasil, putus asa, dia mengepung Zhang Qiu untuk bantuan melawan roh jahat. Sementara itu, roh Haya Chuan Yu muncul dan melimpahkan berkatnya kepadanya. Dia mengatakan kepadanya untuk mengingat semua langkah yang dia ajarkan padanya dan menggunakannya dengan baik. Opera Zhang Qiu berfungsi sebagai saluran kekuatan Zhang Qiu. Bahkan, jika diperankan oleh seorang aktor, pertunjukan memiliki kemampuan untuk memadamkan segala kejahatan. Diberdayakan oleh pengetahuan ini, Chuan Yu bangkit dengan asumsi kedok Chongqi dan menggunakan langkah bintang 7 yang diajarkan oleh ayahnya untuk memaksa iblis untuk mengungkapkan dirinya, meskipun usahanya gagal berani. Iblis yang tangguh terbukti luar biasa. Saat dia menaklukkan Kuan Yu, Jaimon turun tangan, mendorong iblis itu mundur. Namun, iblis itu dengan paksa melemparkannya ke samping dan bangkit, mencoba mencekiknya. Dalam upaya terakhir, Kuan Yu mengambil langkah ketujuh, memanggil Zhongqi untuk bergabung dengannya dan mengusir semua kejahatan. Dengan tekad tak tergoyahkan, dia menancapkan pedangnya ke iblis, akhirnya menaklukkannya dan menyelamatkan semua makhluk. Saat film berakhir, Kuan Yu memeluk takdirnya dan dengan bangga mengambil mandat surgawi Zhongqi. Dia memperkenalkan sentuhan modern pada pertunjukan opera, melambangkan bagaimana generasi baru akan menjunjung tinggi tradisi. Selama penampilannya, dia melihat roh ayah dan saudara perempuannya mengucapkan selamat tinggal padanya. Master Z bertanya Guilmen jika Kuan Yu mengingatkannya pada Yan Huo, menunjukkan bahwa meskipun yang hidup dan roh mengikuti jalan yang berbeda, mereka bersinggungan. Dia menjelaskan bahwa ketika gerbang hantu terbuka, menderita dan makhluk lapar muncul untuk menerima persembahan. Menurut Yan Huo, dia memenuhi mandat surgawinya dan pasti naik langsung ke surga untuk menikmati berkah. Dalam adegan pasca kredit, seorang pekerja di restoran tempat Jaimon bekerja menemukan tubuh tak bernyawa paman Jaimon tergantung. Tiba-tiba, terornya meningkat saat dia menyaksikan iblis melahap mayat bibi Jaimon. Iblis itu bangkit dan maju ke arahnya, mengakhiri film dengan nada dingin.